Ini Nun Sewu sebelumnya ya. Banyak santri mondok lama tapi Nggak bisa baca nggak bisa kitab. baca kitab. Itu mungkin saya jembatani. Oke. Itu yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali ke Sowan Nyobis Podcast atau Showbiz Podcast, Sowan Nyobis Podcast. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ya mungkin saya present dulu ya Gus ya. Saya present dulu. Jadi beliau ini yang ada di depan saya. Nanti kalau nama biar diperkenalkan sendiri. Beliau adalah seorang Gus muda. Kemudian ya kita tahu dari wajahnya luar biasa ganteng. Kemudian beliau ini selain Gus muda, yang menarik dari beliau adalah beliau di usia mudanya ini sudah mendirikan pondok. Yang mana kebanyakan biasanya kalau Gus-Gus ini kan hanya meneruskan, melanjutkan perjuangan pondok dari orang tuanya. Betul Gus ya? Ini mendirikan pondok sendiri. Bahkan yang luar biasa lagi, Gus yang muda ini juga mengarang kitab sendiri. Wow, luar biasa Gus Ilmi ini, luar biasa. Dan juga selain itu hal yang menarik yang bisa nanti kita kulik kupas satu persatu, Gus Ilmi ini selain juga pengasuh, pendiri pondok, bahkan musannef kitab, beliau ini juga seorang sutradara atau pembuat film. Karena apa? Karena nanti perlu diceritakan Gus. Jadi beliau ini sudah 2 kali membuat film dan dua-duanya menang. Ya alhamdulillah. Dua-duanya menang. Nanti boleh kita kupas. Terus kemudian juga Gus Ilmi ini selain pembuat film, desainer juga. Desainer yang punya Instagram logo, nanti bisa kita cantumkan di sini, yang kurang lebih followernya 12.000. Wow, luar biasa nih. Dan yang terakhir selain juga itu, Gus Ilmi ini adalah seorang mantan aktivis. Mantan aktivis yang sering demo kemana-mana, ya kan, mungkin sering dikejar-kejar aparat mungkin ya. Oke, mungkin untuk pertama-tama perkenalan dulu Gus, monggo perkenalan. Nama lengkapnya sinten? Nama saya Ahmad Mi'yarul Ilmi. Ahmad Mi'yarul Ilmi. Asli dari? Asli, kalau ditanya asli ini agak bingung. Kalau kelahiran saya itu kelahiran Jember. Kelahiran Jember. Nah, kemudian pindah ke Pasuruan. Besar di Pasuruan. Jadi domisili Pasuruan. Sekarang ya domisili Pasuruan. Usia dulu. Waduh, ini repot usia ini. Usia sekarang 28. 28. Berarti kelahiran 93 kayak. Masih muda, 28 masih muda. Ya. Belum kepala 3 ini saya ibaratnya saya sangat muda. Masih kepala 1 3 kok wedi. Oke, terus kemudian istri 1. Istri alhamdulillah masih 1. Masih 1 kayak. Kemarin 3 ya. Jadi rencana enggak ada nambah? Enggak ada. Enggak ada, bahaya ini soalnya. Kalau yang istri nonton bahaya. Oke, langsung ke pembahasan yang tadi menarik. Gus Ilmi ya, Gus Ilmi panggilannya. Gus Ilmi ini kalau secara garis saudara masih saudara sama saya. Jadi saudara sekaligus ya teman lah, saudara teman gitu. Makanya saya sangat akrab dengan beliau dan saya mengikuti jejak beliau dari mulai korak sampai sekarang agak-agak kori gitu ya. Agak-agak kori. Yang kemudian sekarang saya sangat-sangat kagum dan salut, beliau sekarang ini mendirikan pondok sendiri di daerah Rejoso, Pasuruan. Di daerah Desa Pandanrejo. Desa Pandanrejo, Kecamatannya Rejoso. Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Terkenalnya Ngebras, dusunnya yang lebih terkenal. Dusun Ngebras. Itu gimana ceritanya Gus? Kok bisa jenengan tiba-tiba punya kerentek terketuk hatinya untuk mendirikan pondok? Kalau ditanya masalah bagaimana latar belakang pondok, ada banyak faktor. Utamanya pertama memang satu itu cita-cita dari Abah sendiri. Abah juga mulai dulu pengen dirikan pondok. Kemudian di rumah yang di Tamanan itu sebenarnya rumahnya Abah itu sudah ada, sempat waktu saya masih kecil sekitar kelas 3. Ada pondok? Ada santrinya. Ada santrinya, tapi karena kesibukan pengajian di luar, Abang merasa nggak mampu dan biarkan nanti nunggu anak-anaknya selesai baru ingin mendirikan pondok. Itu awalnya gitu. Nggih. Yang kedua ya karena emang ya dari pribadi memang ingin mengamalkan sedikit ilmu yang dipunya lah
gitu. Awalnya bukan pondok, Gus. Apa itu? Saya dulu itu setelah nikah dapat setengah tahun itu saya ngontrak dulu saya Di Pasuruan juga? di Pasuruan. Pasuruan. Itu isyarah dari beberapa guru Untuk ngontrak. untuk ngontrak itu. Kebetulan ya kiai saya sendiri yang nyuruh itu Yai Hanan Maksum. Ya Hanan, Meskipun Kewagian. ya di Kewagian, meskipun saya hanya sebentar di Kewagian, tapi dalam kehidupan saya beliau itu banyak ngasih isyarah, Sumbangsihnya banyak, banyak sangat, iya. entah itu melalui apa namanya saya sowan langsung ataupun lewat mimpi. Kemudian dari guru-gurunya istri juga seperti itu, dari kiai. Akhirnya, Apa anjuran ngontrak itu apa? ya pokoknya disuruh keluar, bahasnya gitu. Keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Kenapa ndak ikut istri mungkin? Nah, kontrak awal ketika sebelum menikah sama istri itu memang istri yang dibawa. Oke. Istri Adatnya juga seperti itu. Istri ikut suami. kalau adat enggak. Cuma apa namanya, abah memang ingin anaknya itu di Pasuruan. Oh, di Pasuruan. Ingin di Pasuruan. Bahkan ketika mau mencari istri itu enggak boleh jauh-jauh di area Luar Jawa Timur luar Jawa bahkan. Timur bahkan. Ada batas-batasnya, orang ini, orang ini, orang Jadi ini, ada kayak batas gitu. geografis yang tidak boleh dilanggar. Ada, bahkan itu sempat saya protes. Kalau jodoh saya Papua gimana? Berarti Madura tidak boleh nih. Madura kalau daerahnya kejauhan. Kejauhan. Tapi Soalnya kalau istri saya Madura, boleh tapi ke? Kejauhan. Jawa. Oke. Tapi kalau bagian mentok itu Surabaya katanya. Oh. Gresik mentok itu. Jadi ada batas-batasan geografis. Ada batas-batasnya. Nah, cukup ya karena apa namanya ya juga arahan orang tua itu ya alhamdulillah ketika sekarang kan di Indonesia punya budaya mudik. Jadi nggak jauh-jauh banget gitu Ketika mudik. Ya, itu ada apa namanya? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Terus kemudian nikah tahun 2000? Nikah saya itu tahun 2017 akhir. 2017 akhir. Kontrak, langsung kontrak. Langsung kontrak itu. Kontrak karena itu ya sempat di apa namanya bahasa orang Jawa dipenging apa ya Dilarang. Dilarang oleh orang tua. Karena kan abah kan terikat, saya itu sering mengantarkan abah. Bahkan banyak pengajian, banyak undangan, jadi supirnya itu saya dulu. Termasuk drivernya ya. Drivernya dulu itu. Jadi kayak butuh sama saya, tapi karena apa namanya saya disuruh dikasih petunjuk sama kiai, abah juga mengejarkan saya harus manut kiai, harus Taat manut pada guru, taat kiai. kepada guru, akhirnya diikhlaskan. Kontrak. Dan Tidak itu jauh dari rumah. tidak jauh. Tidak jauh, hanya beda ya berapa ya mungkin ya 5 menitan lah dari Apa tujuan kontrak itu? nggak ada ya apa namanya supaya mandiri aja. Kemudian emang ketika bukan hanya disuruh ngontrak saja, suruh ngerintis. Kebetulan kan istri saya penghafal Al-Quran, Hafidho. gitu. Supaya mungkin manfaat dari gurunya minta kontrak sana buat apa namanya buat kayak istilahnya rumah tahfidz. Rumah tahfidz. Itu di rumah asli, rumah abah yang jenengan tempati sebelum nikah itu sudah ada santri berarti? Nggak ada, belum. Katanya dulu sempat ada santri. Dulu santri waktu masih saya kecil gitu. Tapi nggak bertahan lama. Setelah berjalan waktu sudah ada? Sudah ada. Itu cuma bertahan 2-3 tahun saja. Oke. Itu ada santri. Ya mungkin karena kesibukannya jadi nggak ada kegiatan di rumah itu. Dan juga mungkin anak-anaknya masih kecil. Anak-anaknya juga masih kecil. Kemudian ngontrak di rumah tahfidz. Di ngontrak yang kemudian buat rumah tahfidz. Ya. Langsung gitu setelah ngontrak buat rumah tahfidz. Iya langsung. Langsung. Tapi awalnya bukan rumah tahfidz yang saya buka pendaftaran itu. Apa itu? Ke kursus kitab, baca kitab. Oke. Jadi buka 2 program, Qiraatul Kutub, ya pendalaman baca kitab kuning, sama tahfidzul Quran berikutnya. Kayak gitu. Tapi jelangnya nggak lama, 2 bulanan lah gitu. Nah, nanti juga menarik ini. Kemudian kok bisa jenengan akhirnya menjadi orang yang bisa menulis dan mengarang metode baca kitab. Ini gimana ceritanya ini, Gus? Nah, ketika saya dikasih isyarah suruh-suruh ngajar, saya itu ngajar itu bingung ngajar apa kayak gitu itu. Kemudian saya coba riwayat pendidikan dulu. Riwayat pendidikannya. Riwayat pendidikan dulu. Biar kita jelas backgroundnya, latar belakangnya jelas. Mulai dari mana ini? Dari SD lah. Dari SD saya ya di Pasuruan sendiri, di SD Islam. SD Islam Pasuruan. Katanya satu alma mater saya sama Habib yang kemarin. Oke, sama Habib Umar. Umar Bahlega itu. Ya SD Islam di Jalan Jawa. Jalan Jawa. Jalan Jawa. Kemudian
Setelah itu saya nggak mondok, tapi sekolah di Pondok Salafiyah. Oh, sekolah di situ, di Sekolah Pondok di situ. Salafiyah. Itu durasinya 1 tahun. 1 tahun. Berarti salaf kan, enggak ada formalnya. Nggak ada formalnya, nggak ada formalnya. Sempat setahun di situ. Sempat setahun di Salafiyah itu. Terus? Kemudian dapat setahun disuruh mondok itu di Nurul Jadid. Oh, pernah Nurul jadi juga. Pernah di Nurul Jadid. Saya MTS-nya kelas 2 langsung masuk kelas 2 di sana. Padahal enggak pernah kelas 1. Enggak sekolah. Nah, itu saktinya saktinya, saya. Itu saktinya. Ini jalur sakti ini, Iya. Bukan akselerasi padahal. Bukan. Ya. Kemudian setelah itu nggak kerasan karena mungkin kultur yang berbeda. Mungkin ya kulturnya agak keras, pendidikan di Nurul Jadid. Padet juga. Mari nyantai terus padet kaget. Kayak gitu. Akhirnya nggak kerasan. Nggak betah, akhirnya saya pindah ke Singosari. Basori. Bukan, di dekatnya rumahnya Ami Toha. Paman, di rumah Paman itu ada namanya pondok daerah Randu Agung namanya Darul Karomah. Darul Karomah itu ya pondok kecil di Randu Agung sana itu. Melanjutkan MTS di sana. Untuk melanjutkan supaya kelas 3 lulus kayak gitu. Lulus, alhamdulillah saya lulus. Saya ijazahnya itu resmi semua. Resmi semua, Resmi semua, nggak ada yang paket. Berarti MTS itu anggaplah 2 kali. Di Nurul Jadid sama di Randu Agung Malang itu. Kemudian setelah itu saya lanjutkan aliyahnya di Tambak Beras sama jenengan. Aliyah Tambak Beras jenengan. Aliyah di Tambak Beras. Oh, langsung itu. Normal itu. Oke, di Tambak Beras. Normal 3 tahun di Tambak Beras. Madrasah Aliyah Idadiyah. MAI Madrasah Aliyah Idadiyah. Dulunya terkenal SPPT. 3 tahun. 3 tahun. Lulus. Kok nggak yakin gitu kan? Loh, soalnya kan ada track record jenengan enggak rasan lah yang kemudian terlalu ketat lah cari yang bagaimana. Ya itu karena kesaktian saya itu saya bisa kayak gitu itu. Kemudian lulus langsung lanjut kuliah atau masih berhenti dulu? Enggak, lanjut kuliah langsung. 2000 berapa lulus itu? Lulus dari Tambak Beras itu tahun 2011. Tahun 2011. Langsung kemudian ke kuliah di Jogja. Di Jogja itu di UIN. Kampus UIN Sunan Kalijaga, kebetulan jurusannya di psikologi. Psikologi 10 semester. 10 semester. Ya cuman lebih 2 lah, enggak apa-apa kan. Lebih 2, iya. Jenengan berapa semester? Saya 9, lebih 1 cuman. Iya. Lebih 2. Ya itu kan kemudian nanti perlu dibahas mantan aktivis tadi itu. Jadi 10 semester. Setelah lulus tahun berapa berarti? Lulus itu tahun 2000 berapa ya? Berarti 11 5 tahun kan? 5 tahun. 2016. Insya Allah 2016. Nah, setelah 2016 itu saya sempat nganggur di rumah, ya kegiatan sama abah saja. Layaknya anak muda lah masih nganggur Masih nganggur gitu. Kemudian kok nganggur itu karena emang dulu emang aktif ya di organisasi mungkin. Jadi kalau nggak ada kegiatan itu nggak enak. Akhirnya saya memutuskan mondok lagi. Mondok lagi. Kewagian itu. Kewagian dulu atau ke Pari dulu? Ke Pari juga. Ke Pari. Pari sama Wagian ini bareng? Enggak kan? Beda. Duluan mana? Saya itu di Pari itu cuma Ramadan. Ramadan sebelum ke Wagian. Jadi ke Pare Ramadan untuk mempelajari. Di sana itu saya mempelajari metode baca kitab. Memang kemudian kok bisa tertarik tiba-tiba mempelajari metode baca kitab? Karena di Jogja udah nggak apa namanya ya, kayak nggak kenal lagi dengan baca kitab gitu kan? Nah kayak gitulah. 5 tahun nggak pernah pegang kitab ya. Karena emang jurusannya psikologi kan? Jurusannya psikologi. Dan itu pun enggak mondok. Dan itu enggak mondok. Jadi kayak sudah lepas dari dunia pesantren. Nah, lepas dari dunia pesantren. Memang saya niati. Awalnya sih pengen mondok di Kerapia. Tapi karena saya melihat kok kayaknya kesibukan kampus ini padat. Gitu. Dan emang ketertarikan saya terhadap organisasi, maka saya putuskan enggak mondok. Awalnya bareng-bareng sama teman-teman alumni Tambak Beras. Kemudian ngekos. Dan kemudian gabung sama teman-teman PMII. Itu sudah seakan-akan lepas dari dunia pesantren. Gitu, lepas. Jadi sempat kalau bahasa kasarnya sempat murtad dan menjadi taibin gitu ya. Orang-orang yang taubat gitu kayak. Jadi kemudian tertarik lagi kembali ke dunia pesantren. Basic kah atau gimana itu?
Apanya itu maksudnya? Kembali dalam arti kan jenengan sudah anggaplah sudah ke dunia kampus yang dimana Iya. di situ jenengan pelajari psikologi, Iya. terus kemudian aktif di organisasi. Iya. Biasanya kan kalau aktivis-aktivis organisasi yang kita tahu lah itu biasanya larinya ya ke dunia politik seperti iya. itu. Ini malah jenengan seperti kayak putar balik, malah mempelajari pelajaran kitab-kitab klasik di Pare itu. Ya mungkin karena apa ya, kultur keluarga jadi menuntut saya seperti itu. Tapi memang ada tuntutan langsung secara lisan. Secara lisan otomatis ya dari Abah terutamanya kan. Iya. Karena Abah berharap ada yang meneruskan lah. Cara bahasane mbah-mbahmu kabeh ku ngajari ya ngajar kitab. Kon ku yo kudu iso ngajar kitab ngono bahasane. Akhirnya jenengan itu kemudian disuruh untuk ke Pare atau keinginan sendiri? Tidak keinginan saya sendiri. Jadi Kenapa memilih di Pare? Kenapa enggak di saya Amsirati tertarik sama langsung? enggak, pertama itu mau ke Kewagian dulu. Langsung mau ke Kewagian saya itu. Mempelajari Mau hataman di sana kan emang Oh. anu kilatannya kan hatam kan berapa ratus kitab di sana itu kan. Jadi itu menjadi daya tariknya ya ke itu sana. daya tariknya saya pengen pelajari berbagai macam kitab karena emang saya apa ya, kalau ngerasa di pondok belum dapat apa-apa waktu di aliyah itu. Di Alia ataupun bahkan mungkin sebelumnya Sebelumnya begitu itu ya. ya belum dapat apa-apa. Kurang Jadi, maksimal lah. Kurang maksimal. Jadi pengen memperdalami benar-benar kitab-kitab yang lain lah Yang di lain. pondok ataupun yang sudah lupa kayak gitu. Tapi kan waktu berangkat saya browsing-browsing kok ada metode seperti Sudah itu. pernah dengar pastinya. Sudah kan? pernah Kan dengar. sudah masyhur itu. Sudah masyhur, Iya. sudah terkenal. Nah, saya tertarik. Hmm. Gimana sih kayak gitu kan, terus ada program kilatan 1 tahun di sana itu 1 bulan waktu 1 bulan, Ramadan. itu rencana. Paket kilat. Nah, rencana mau Ramadan itu setelah Ramadan karena Yang jenengan mau ngajak saya itu kan. Saya udah jadi itu kan nggih. iya itu Nggih, nggih. rencananya itu mau ke Wagian tapi akhirnya ke Pare dulu itu ke metode itu 1 bulan di sana. 1 bulan di sana karena di Kewagian kan kalau Ramadan kan juga ngaji kilatan. Kilatan. Jadi nerima orang-orang ya yang apa ya, Dari luar lah. dari luar gitu. Jadi kayak kegiatan biasanya itu ndak aktif ketika Ramadan, Nggak seperti biasanya. nggak seperti biasanya. Jadi di awalnya itu biasanya bulan Syawal, jadi saya tak ke Pare dulu, Ke Pare habis dulu. itu bulan Syawal langsung ke Kewagian kayak gitu. Jadi kemudian jenengan tertarik untuk mempelajari kitab lagi Kita di belajar Paris kitab itu. lagi, iya, betul. Dan alhamdulillah langsung setelah itu pindah ke Kewagian setelah Setelah dari itu, situ. ya setelah itu pindah ke Di Kewagian berapa tahun? enggak sampai tahunan, Berapa bulan? ada mungkin 2 bulan lebih mungkin. Cuma 2 bulan 2 ya? bulan lebih. Untuk menghatamkan beberapa kitab memang. Enggak sampai hatam. Enggak sampai hatam karena Tadi jenengan katanya menghatamkan beberapa kitab itu Ramadan. enggak, kalau menghatamkan beberapa itu kan program yang dimiliki sama Kewagian. Jadi Kewagian. Kewagian itu punya program kilatan Tahunan. Itu jadi ada berapa kitab itu setahun hatam. Oh, Kayak jenengan gitu. enggak sampai setahun. Enggak sampai setahun disuruh nikah. Oh, Itu. jadi ada suruh nikah itu. Nah, ya? sebelum nikah sudah ada niatan akad balik lagi ke Kewagian. Oke. Awalnya kayak gitu sudah. Niat mulianya seperti itu. Niat mulianya. Iya. Tapi emang mulia ini. Oh, lihat kan niatul mukmin khairun min amali gitu ke. Iya, iya. Paling tidak kan sudah niat. Sudah. Tapi ternyata setelah tahu nikah itu enak, begitu mungkin Bukan dari saya. bukan dari jenengan. Jadi 1 bulan berjalan, habis itu saya sudah persiapan. Besok sudah persiapan. Malam harinya nggak boleh sama orang tua. Persiapan apa itu? Mau balik ke pondok. Oh, setelah menikah. Setelah menikah. Dapat 1 bulan. 1 bulan saya sudah mau balik ke pondok. Oh. Persiapan sudah. Terus nyonya mau diajak juga? Enggak, nyonya di rumah. Gitu, Oh. di rumahnya sendiri. Meninggalkan istri. Iya, saya Tidak berat tinggalkan. dengan itu. Kok Ya berat, tapi karena emang sudah saya punya niat ya gitu. Tidak boleh. Apa yang nggak boleh? Karena Alasannya kasihan. istri. Iya, malam Oh. itu sudah pamitan, saya ngomong sama abah, sama ibu gitu. Besok mau balik ke pondok, gini. Ternyata. Nah, ternyata apa namanya? Gak boleh sama abah. Oke. Karena wis ojo wis aku lek misahno. Ini bahasanya orang tua Iya. ya, Jawa ya. Jawa wis lek misahno kon ambek Afi. Kebetulan istri saya namanya Afi. Kalau Kayak aku dolim gitu. Terus gak Padahal usah- ini kan bukan niatan dari orang tua, Bukan. dari jenengan sendiri. Dari saya sendiri. Oke. Dari saya sendiri. Kemudian setelah jarak antara situ ke jenengan kontak lama. dari situ setengah bulan, bis itu saya ngontrak. Ngontrak. Setengah tahun.
Oh, sempat di rumah setengah tahun. Bukan di rumah Riwariwi, Probolinggo Pasuruan. Oh, rumah istri Probolinggo ke? Ya, rumah istri Probolinggo. Kalau enggak salah kan istri juga ada pondok. Iya. Lah, kenapa jenengan enggak di tempat istri untuk kalau memang untuk ngajar saja ke? Iya, Kan memang jenengan mbah-mbahnya dari garis ke atas mau usulihinya ini Ya, kan ngajar. Kenapa enggak ngajar di tempat istri yang sudah ada pondoknya? Sempat ngajar di sana. Sempat ngajar. Ngajar juga. Terus Sempat kemudian? ngajar juga. Ya mungkin karena apa namanya? Kesepakatan awal. Kesepakatan awal emang di Pasuruan tinggalnya. Jadi saya Riwariwi dulu itu Oh, tapi memang bener ada pondok ya di Ada pondok Oke. Di rumah istri, Di nggih? rumah istri. Kemudian memilih kontrak. Milih kontrak. Istri gimana itu? Maksudnya kan ibaratnya dari zona nyaman rumahnya Iya. yang ya maksudnya rumahnya saya juga pernah ke rumahnya kan Iya. ya enak, besar, mewah, kemudian ada pondok. Harus memilih kontrak yang pastinya ya dari segi kenyamanan kan di bawahnya pastinya. Pasti. Itu gimana itu? Ya yang apa yang saya utarakan bener. Kenapa itu? Jadi istri kaget satu. Kagetnya sampai kayak gimana itu? Ya kaget loh, masuk ngontrak kayak gitu bahasanya. Oh, untuk awal saja langsung kaget. Iya untuk awal juga. Tapi karena emang sudah mertua itu support betul kepada saya. Walaupun kontrak. Walaupun ngontrak. Padahal pun anaknya harus diajak anggaplah soroh gitu Iya anggap aja coro itu. Karena saya awal itu satu memang punya cita-cita pengen dirikan pondok dari saya sendiri. Sejak kapan ada cita-cita itu? Lah menarik ini. Cita-citanya itu semenjak saya waktu mondok, tapi bukan pondok-pondok yang seperti biasa yang salaf kayak gitu kitab. Sebenarnya bukan itu saya itu. Apa pondok apa itu? Saya itu lebih seperti pengennya itu pondok rehabilitasi. Makanya kenapa kok ada Oke. hubungannya saya ambil jurusan psikologi. Jadi memang sudah memendset cita-cita awal yang kemudian diteruskan ke psikologi begitu? Iya. Oh. Makanya ketika di pondok pun saya itu sering berbaur sama anak pang. Saya bahkan tidur di alun-alun. Pang mana ini? Anak pang, Pang Jombang. Jombang. Kok bisa kenal? Kan di pondok jenengan. Ya, waktu itu saya jadi keamanan pondok ya sering keluar juga. Oke, sering keluar. Keamanan yang perlu diamankan lah ya. Ini jangan ditiru ini. Bagi keamanan di luar sana gitu. Iya, cukup saya aja ini. Tapi kalau inspiratif boleh lah. Ini Boleh, kemudian boleh. bisa merangkul pemuda-pemuda luar yang non pondok begitu kayak. Jadi Itu keluar. saya setiap hari Minggu, malam Minggu saya sempatkan ngopi sama temen. Nah, waktu itu ngopi di alun-alun, ada anak-anak pang, kenalan lah kayak gitu, kenalan. Mereka ada punya semacam apa sih anak pondok ini kok ngajak-ngajak kenalan gitu? Enggak, karena ya cuma pengen tanya aja ngopi, saya ajak rokokan, saya ajak ngopi gitu. Mau gitu kan. Dia kan ngamen awalnya. Awalnya ngamen. Saya duduk itu terus saya belikan kopi. Saya tanya, saya pengen kenal memang, saya memang Oke. tertarik sama anak-anak pang Anak kayak pang. gitu. Ini Memang berlanjut. jiwanya juga pang jenengan Gus. Pang. Oh, memang jiwanya pang ya. Pang, rambutnya ini. Oh, sempet pang dulu. Gitu. Iya, kalau nggak salah sempet pang ya. Sempet. Boleh nanti saya dikirimi fotonya saya tampilkan lah nanti. Nggak ada. Oh, nggak ada lah. Maksudnya kan perlu lah. Maksudnya oh dulu berarti Gus Ilmi juga pernah gaul gitu ya. Ya pernah. Pernah ya. Pernah. Itu ya karena emang apa ya? Saya itu punya gini. Dakwah kalau misalkan di pondok ataupun dakwah di masjid itu kan sudah banyak. Sudah banyak. Pendakwahnya sudah banyak. Pendakwahnya sudah banyak. Kalau emang cita-citanya dakwah ya, Dakwah. ngajak ke dalam Kebaikan. kebaikan gitu. Nah, sedangkan kalau ceramah, ini bagi saya bukan berarti saya nggak setuju dengan ceramah ya. Nah, ceramah atau metode ya ceramah pidato itu baik pengajian gitu. Cuma lebih baik bagi saya pada waktu itu jemput bola. Oke. Waktu Ke itu mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi kan orang-orang yang istilahnya kita anggap tersesat lah Tersesat, ya. ataupun salah lah. Pemuda-pemuda tersesat ini. ya. Pemuda kalau itu Hussein ya. Ayo, Hussein, ya. Siapa? Pemuda-pemuda tersesat. Iya. Itu kan jadi yang saya anggap dakwah itu ya dari orang yang nggak lurus diluruskan. Oke. Kayak gitu. Nah, siapa orang-orang yang nggak lurus itu stigmanya kan biasanya sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Nah, sampah masyarakat itu ya orang Salah satunya yang jenengan anggap itu. anak pang juga dianggap sebagai sampah. Kemudian masyarakat. sampai melakukan dakwah ke mereka. Iya. Apa itu dakwah yang seperti apa? Saya yang nggak nuturi nggak apa, cuma misalkan adzan saya sholat, kemudian Oh. mereka tertarik. Oh. Sempat pada waktu itu anak pang saya bawa ke pondok. Oh, ajak ke pondok. Waktu mau ada pertemuan pang di Surabaya, Oke. mau bertemu apa namanya, ada pertemuan pang di Surabaya. Ternyata salah apa truk. Jadi kita kan kalau ke sana kan naik truk. Seharusnya ke Surabaya, Seharusnya ke arahnya arah Surabaya, keliru arah ke keliru arah ke Lamongan. ya kayak arah ke Iya, Lamongan. ke arah pondok kan lebih Ke tepatnya. arah pondok. Oke. Akhirnya lo kok keliru iki. Ternyata setelah turun nggak nemu-nemu apa namanya, nggak Iya. nemu-nemu kendaraan Kendaraan lagi. Ya boleh nang pondok ae wis ngopi gak usah nang Surabaya bilang lagi itu. Lah apa nang pondokmu?
ayo wis ngopi ngono. Oke. Akhirnya tertarik, oh, ya apa sih pondok itu kata anak. Banyak waktu itu yang diajak? Banyak, ada anak 30-an. 30? 30-an. Gak kaget itu pondok dimasuki? Kaget pada waktu itu anak-anak baru pulang sekolah semua. Oke, tiba-tiba seakan-akan digeruduk anak pang. Ya, jerakan anak pang, kaget gus-gusnya. Sempat ada satu gus juga, saya lupa gus siapa. Itu nanya, Arab nandi kayak gitu. Nanya ke jenengan? Enggak, karena ada temen-temen. Jenengan waktu itu kostumnya? Pang juga, Pang juga di ya? belakang, jadi nggak tahu kalau saya itu santri, saya diem toh gitu. Cari Tapi aman ketahuan ya? tapi. Arab nandi teng konco, ndi konco niki. Nah, tapi nggak tahu kalau saya itu santri tambah beras Oke. pada waktu itu. Nah, saya ajak ke warung Nikmah. Tahu kan ya? Warung Nikmah, Tahu kan betul, ya? masih ingat itu Ya, saya Bagi anak tahu beras harusnya tahu nih. Tahu, Harus nonton ya, juga ini berarti. iya, ya? anak tahu Biar beras, tahu ini tahu. warung Nikmah ini. Sana itu udah saya minta ke Bu Nikmah sama Pak Nikmah itu bilang, "Pak, wes koncoku kono kopi, kono mangan sembarang kalir wis." Jenengan bayari semua? Ya, Wah, luar biasa. Dakwahnya bukan hanya bil lisan tapi juga bil mal juga ini. Bilma. Dengan harta juga kan. Meskipun malnya itu nipis ya. Ya kita tahu lah santriwannya kan pas-pasan gitu. Iya, tapi waktu itu saya nggak bayar. Saya hutang. Ngebon ya. Kepot. Caranya pada Bu, catet Bu. Gini. Cari ibu iki kayak sok-sokan bayari jadi ngutang gitu. Catet padahal gitu. Oke, jadi jenengan istilahnya sampai dakwah bil hal ya, bukan hanya bil lisan dalam arti ya menuturi ceramah, tapi Iya. juga kemudian memberikan contoh. Kadang kalau waktunya sholat jenengan sholat mereka Iya. pingin begitu ge. Iya. Oke. Dan tapi karena tahu background saya pondok, jadi banyak-banyak tanya ke saya. Ya ini saya jawab aja. Tapi ya nggak jawab seperti saya dalil enggak. Oke. Ya saya tanya aja bagaimana Islam itu Oke. kayak gitu. Kemudian ada perubahan yang terlihat enggak dari mereka? Nah kalau perubahan itu karena saya dampingin itu sudah akhir-akhir. Akhir dalam arti akhir jenengan di Di pondok tambah beras itu Hmm. saya hanya dampingin itu setengah tahun dan intensitas pertemuannya itu Juga nggak begitu? nggak lama. Akhirnya setelah jenengan lulus sudah ada sambung lagi? sudah nggak kontak karena dulu kan keterbatasan kan. Masih belum ada HP Nggak seperti sekarang HP. ya? Ada sih, cuma mereka nggak punya. Oke. Kayak gitu. Ada. tapi Dan itu mereka juga nggak punya. eman ya sebenarnya nggih, eman nggih saya Ya. nggih. Ya, tapi sempat saya kunjungi dulu itu pernah ketika saya di Jogja, saya pulang mampir di Tabras, saya kunjungi ada beberapa yang masih saya kenal gitu. Tapi juga ada yang sudah berhenti. Kayak Oke. gitu. Ya, mungkin Apa sebenarnya aktivitas pang mereka itu apa? kalau ditanya aktivitas, kalau keseharian apa ya? Susah jelasinnya. Ya, Pokoknya lebih banyak ya apa namanya? Diskusi. Oh. Ada diskusi. Mereka kan juga punya ideologi sendiri. Oke. Jadi punya kayak apa ya? Ya ideologi lah. Oke. Ya, ideologi Terus itu flashback ya. Kembali kemudian ke pembahasan jenengan akhirnya punya cita-cita mulai dari situ jenengan pingin Ya. mendirikan pondok. Mendirikan pondok. Ala-ala rehabilitasi lah. Ala rehabilitasi. Kayak kalau di Pasuruan dulu ada pondok metal. Nah, masih sekarang ada. Oh sampai sekarang nggih? Ya, masih. metal. Lah itu seperti itu. Makanya kemudian jangan masuk psikologi. Masuk psikologi. Oke. Ada alasannya itu. Tapi kemudian setelah realitanya jenengan sudah menikah, kemudian yang pertama dibentuk rumah tahfidz dan metode baca kitab kok tidak sesuai ini. Nah, karena itu saya bingung mau memulainya dari mana. Kalau membuat TPQ kan harus terstruktur banget kan. Oke. Madin kan harus terstruktur banget. Yang memungkinkan ini dua, yaitu Gria Tahfidz. Memang ini dianjurkan juga sama kiai. Kemudian yang kedua kursus baca kitab. Karena saya melihat hari ini itu ini Nun Sewu sebelumnya ya, banyak santri mondok lama tapi Tidak bisa baca nggak kitab. bisa baca kitab. Itu mungkin yang saya jembatani. Oke. Itu yang saya jembatani. Tapi ada latar belakang lagi karena saya ingin mendekati mahasiswa. Oke. Mahasiswa mungkin yang nggak mondok atau seperti dulu pernah mondok tapi belum Bisa bisa membaca kitab. Nah, saya itu ingin menjembatani teman-teman mahasiswa yang mau belajar baca kitab di sana itu. Makanya saya kontraknya pas di depan kampus IKIP di Pasuruan. Untuk salah satunya pangsa pasarnya Pangsa mahasiswa. pasarnya mahasiswa. Menariknya lagi, ini saya boleh pegang. Ini ada 3 Boleh. kitab, mungkin teman-teman bisa lihat. Di sini ini adalah karangan dari Gus Ilmi, nggih, karangan Iya. jenengan, nggih. Ini kemudian jenengan bisa ngarang kitab, padahal jenengan mengaku ya belajar baca kitabnya untuk yang sangat-sangat intens ya saat di Pare Ya, itu, nggih, di Pare. metode Amseliti. Kemudian kok bisa mengarang kitab ini, Gus? Gimana ceritanya, Gus? Ketika saya buka kursus karena emang saya tahu metodenya yang Buka memang- pertama kursus pakai metode. Oke, kemudian karena emang ada hak cipta dan memang ndak boleh digandakan dengan fotokopi. jadi harus beli. harus beli. Nah, kemudian waktu beli ndak ada di Pasuruan. Jadi kalau beli itu harus pesen dulu. Order ke Order ke pondoknya ataupun emang pondok apa ya, toko-toko yang online yang bisa stok.
kitab stok itu ini? kitab. Cuma jatuhnya tinggi harganya. Saya kasihan misalkan Kasihan kepada para iya, santri yang belajar itu, mau nggih. belajar itu gitu mau beli awalnya harga 50. Itu awal mulanya. Awal mulanya. Terus kemudian Terus saya nggak enak. Sebenarnya pokoknya ada evaluasi sendiri lah. ada evaluasi Bagi sendiri. saya Nggih, nggih. gitu. Ada yang beberapa yang bagi saya kurang pas. Karena gini, di metode ini saya tidak menekankan hafalan, tidak menekan hafalan nadom. Oke. Kan hafalan nadomnya Hafalan bahkan nadom. ada bahasa Indonesianya sama bahasa Oh, Jawanya oke. kan. Itu saya hilangkan. Kalau di metode ini Nggak ada apa yang nadomnya. ditekankan apa? Yang ditekankan lebih kepada prakteknya. Prakteknya tanya jawabnya itu. Jadi menemukan kata per katanya itu. Oke. Itu yang Jadi saya jenengan tekankan. istilahnya merasa mungkin ya bahasanya itu melengkapi yang merasa kurang kurang bagi lengkap saya, gitu kurang ya. lengkap Menurut bagi jenengan saya, kurang bagi jadi saya. jangan lengkapi. Saya lengkapi. Oke. Karena fokus saya itu satu, kaidah sama praktek itu, Dok. Kaidah sama praktek. kaidah praktek itu, Dok. Jenengan ngarang 3 kitab ini berapa lama? Kalau ditanya berapa lama, lama banget, apalagi sudah banyak revisi kan ya. Penyempurnaan. Penyempurnaan saya dari ngajar-ngajar itu saya evaluasi. Berapa kali cetak dan berapa kali revisi? Sudah 3 kali. 3 kali cetak. 3 kali Ini cetak. cetakan yang ketiga. Ini cetakan yang ketiga. Cetakan Kalau tidak yang salah kan ketiga. pertama 4 juz. Pertama 4 juz. Kemudian direvisi menjadi 3 juz. Jadi 3 juz. Oke. Nama kitabnya apa, Gus? Al-Harokah. Al-Harokah. Kenapa Al-Harokah namanya? Nah, ini karena kecintaan saya pada dunia gerakan. Dunia gerakan ya. Iya, Al-Harokah. Harokah? Kan gerakan. Gerakan. Kayak Oh, gitu. jadi karena jenengan jiwa-jiwa bergerakan namanya sampai diberi nama Al-Harokah. Tapi juga ada hubungannya dengan nahwu karena kan bicara nahwu kan bicara Bicara harokat. harokat. Oh, Kayak jadi gitu. dua filosofi. Dua filosofi. Oke. Gitu. Terus isinya memang murni tentang cara bagaimana membaca kitab. Iya. Oke. Seumpama Gus, teman-teman yang menonton ini ingin membeli tanpa guru atau belajar sendiri kira-kira bisa nggak? Kalau punya basic insya Allah bisa. Kalau punya basic pernah di pondok, Pondok gitu? kayak gitu bisa. Tapi Kalau nol basicnya? itu yang Agak nggak kesulitan bisa, gitu? agak kesulitan. Oke. Tapi enaknya itu ngaji ataupun belajar itu harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Kenapa Harus itu ada Gus? gurunya. Ya kan kalau ada guru kan tahu kan mana yang salah, mana Mana yang benar kayak Oke. gitu. Kalau ngaji sendiri kan nggak tahu salahnya, nggak tahu benernya kayak gitu. Seumpama teman-teman ingin belajar ke jenengan bisa ke jenengan ini. Di mana pondoknya Gus mungkin? Di Ngebras. Ngebras. Di daerah Pasuruan, tepatnya di Dusun Ngebras, desanya Pandanrejo, Oke. Kecamatan Rejoso, Kabupaten Oke, Pasuruan. bisa langsung diajar jenengan langsung sebagai Bisa musonef langsung. pengarang kitabnya nggih. Waduh, kok cuma musonef? Ngeri. Tapi bisa nanti dimunculkan di sini Instagramnya. Nama Instagramnya bagus. Nama Instagram pondok aja ya. Pondok, ya. @ponpesalkusairi. @ponpes al-Kusairi. @ponpes Jadi al-Kusairi. memang ini nanti kembali juga. Jenengan akhirnya membuat pondok. Lah ini kan awalnya rumah tahfidz ngontrak bersama dengan metode kursus atau kursus metode baca kitab. Kemudian kok bisa mendirikan pondok ini, Gus? Ya itu tadi karena cita-cita itu akhirnya Abah juga sudah lama pengen punya pondok. Ya saya ditanya, "Ya apa wis siap tak kalau tak bangun pondok?" bahasa gitu. Jadi tanah itu dari Abah. Kenapa jenengan? Kalau tidak salah kan jenengan ini bukan putra pertama, bukan Iya. putra kedua, tapi dari putra Kita ketiga, dari berapa bersaudara? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Kenapa jenengan? Pada waktu karena mbak saya kan ada di Lumajang sini. Sudah Sudah ikut suaminya dan ada ikut pondoknya. suaminya, iya. Kemudian mas saya sebenarnya ini yang di Kadang-kadang itu mas saya sebenarnya mas saya. Cuma pada waktu ditanyain belum siap kan. Belum siap. Belum siap. Akhirnya saya kayak gitu. Jenengan ditawari bukan mengajukan diri. Nggak, saya ditawari ya. Oke. Akhirnya saya ya monggo pun. Nah, waktu itu kalau bisa ditampilkan nanti itu masih bangunannya ya ala kadarnya gitu. Oke. Itu pun dari jariahnya. Ada nggak di Instagram Gus mulai dari belum terbentuk sampai terbentuk? Ada sih, cuma lebih enggak terstruktur ya. Penataannya ada struktur mungkin Iya. penataan fotonya nggih. Iya. Tapi sekarang sudah berapa tahun? Mulai mendirikan tahun berapa? Kalau mendirikannya tahun 2019, mulai itu start April. Bangunan ya. Oh, bangunan. Bangunan mulai dikerjakan itu 2019. Tanah itu udah mulai saya nikah. Saya sebelum nikah. 2017 2017. itu wakaf. Belum masih. Jadi masih di atas nama abah saya. Oh, beli berarti. Beli. Oh. Beli. Emang ada niatan abah itu Ingin pengen buka di situ. Awalnya bukan di situ malah. Oke. Di daerah Tebas awalnya. Oh. Di daerah Tebas. Tapi itu beli di situ untuk apa? Ya untuk pondok. Akhirnya sama saya nyari, kemudian ada temennya abah ditawarkan pondok tanah itu diistikharoin kok bagus tanahnya itu. Bahkan saya sempat dimimpiin sama
penghuni tanah gitu, sempat dimimpiin itu sama penghuni tanah, istilahnya jine lah kayak gitu. Oh jine, bukan pemilik, penghuni, Bukan, ya. penghuni. Saya penghuni mikir awal tadi pemilik gitu, bukan. Penghuni itu ya Jine. pasti kan setiap tanah ini kan ada penghuninya. Ada penghuni betul. Ada penghuninya, jadi dimimpi nih jinnya. dimimpiin itu. Kenapa jinnya enggak terima gitu? Bukan, ketika awal dibrok malamnya saya itu dimimpiin. Mimpinya itu kontas yang Arab. Jadi saya itu lagi ke tanah itu, Iya. kemudian ada sosok perempuan tua datang menghampiri saya. Itu langsung ngomong pakai Jawa, kontas sing arep nang kene gitu. Kamu tak mau ke sini gitu. Nggih, Mbah, ngeten. Arep digawe apa iki? Bari damel pondok. Oh ya wis lek pondok. Ka opo wis seneng aku marine rame gitu bahasanya. Oh, jadi semacam ada izin Semacam ada restu izin, dari, ya, dari penghuni penghuni. setempat ya. Kayak luar gitu. biasa. Dan akhirnya memang terbukti selama ada pondok tidak ada gangguan dari Nggak ada. penghuni-penghuni. Bahkan enggak ada anak santri enggak ada yang merasa angker. Padahal itu kan ya mungkin banyak yang tidak tahu ya. Pondoknya kan masih mewah ya, mepet sawah ya. Iya, sangat mewah. Jadi masih kanan kiri masih sawah. Iya, betul. Masih kanan kiri sawah Ya. gitu. Dan itu aman ya, tidak ada istilahnya Aman. gangguan-gangguan Nggak makhluk ada. gaib. Nggak ada. Karena memang ada semacam itu. Saya baru tahu loh, ini menarik Gus ceritanya ini. Iya, itu. Sekali di mimpinya atau 2 kali? Sekali. Oh, sekali. Sekali Sering-sering saja. juga kan tidak enak kan ya? Iya. Sering-sering. Enak mimpi yang lain. Soalnya mimpi ini nggak bahasa kan bahaya kan. Iya. Karena jangan kan golongan takwa Gus ya. Takwa. Iya, apa itu Gus? Enggak takwa, karena cuma satu, enggak ada Loh, yang iya, takwa. enggak ada yang muda. Jadi enggak Oh, ada gitu, yang ya? iya, bukan takwa. Iya. Apa ya? Takwa. Oke. Kemudian Iya. akhirnya jenengan yang dipasrai untuk mendirikan pondok Iya, itu. mungkin karena saya sudah waktu itu kan diragukan. Iya. Diragukan banget. Kon gaya apa nang kontrakan apa ngontrak, bahasa kayak gitu. Kemudian arep buka tafid, arep apa kayak gitu itu. Ternyata ketika saya ngontrak tuh banyak yang daftar. Waktu di kontrakan. Waktu di kontrakan Oke. sampai nolak-nolak. Karena apa jangan tolak? Karena ruangannya terbatas. Oh, lebih ke ruangan. Iya, ruangannya terbatas sampai yang tafid itu Kenapa ada ada dua jenengan gelombang. shift gitu? Ada shiftnya sudah. Untuk yang tafid itu sudah ada shiftnya. Sudah di shift masih full. Masih full. Oke. Ya maksudnya enggak sampai ratusan, ya hampir 100 lah Oh, gitu. iya, banyak itu Gus. Untuk awal padahal Untuk masih awal kontrak itu padahal. masih ngontrak. Ya awalnya sedikit kemudian banyak gitu. Bahkan ada 2 habaib juga yang ikut ngaji. Habaib yang ikut juga. Ya. Metode harokah itu. Metode al-haroka Oke. gitu. Saya sampai kaget. Seharusnya saya anak yang Bahkan belajar memang antum. saya lihat kalau tidak salah kan yang belajar metode harokah ini variatif untuk umurnya. Ya. Ada yang sampai sepuh-sepuh gitu. sampai sepuh. Akan ada yang sampai umur hampir 70 tahun. Nah iya, padahal jenengan di usia waktu itu 26 mungkin ya. 20 ya. 26 kemudian yang ngaji subhanallah. Iya, saya Emang juga guru kaget. tidak kenal usia, betul. Iya. Lebih ke alimannya masih subhanallah. Kita kedatangan tamu yang luar biasa ini. Sangat inspiratif sekali ini. Sokokku gak cukup. Oke. Terus kemudian jenengan mendirikan pondok ini murni sendiri dengan istri. Iya, awalnya ya Abah karena tanahnya dari Abah. Kemudian pembangunan awal itu juga dibantu sama Abah. Oke. Setelah itu pada tahun 2020 awal, tepatnya tanggal 5 Januari, udah lepas weh semuanya saya. Terserah. Gitu. Terus nyari dana dari mana Jan? Kok luar biasa? Itu termasuk saya lihat itu perkembangannya cukup istiqomah gitu, konsisten gitu Gus. Ya alhamdulillah. Saya juga nggak tahu ya. Saya itu cuma nge-share pamflet aja. Jadi pengumuman di WA. Di WA buka open donasi. Open donasi kayak itu, gitu. ya. Setiap kayak kan bangunnya tahap bertahap. Tahap gitu. bertahap. Awalnya ada 2 bangunan, saya tambah lagi 2 bangunan. Kemudian Sekarang total berapa bangunan? Berapa bangunan? kalau lokal itu ada 6 lokal. 6 lokal. Sudah ada 6 Pernah lokal. sempat dikalkulasi Gus, total berapa sekarang habis pembangunan jumlahnya uangnya itu? Waduh, kalau itu Sudah sampai 1 M? nggak sampai mungkin ya 500-an masih. Sudah 500-an. Ya, 3 tahunan, 3 tahunan ini kan? 2 tahun ini. 2 tahun ini Dan sudah luar biasa itu 2 jenengan. tahun ini. Oke. Ya doanya jenengan juga kan. Nah soalnya kan dari basic kan tadi awalnya psikologi, kemudian Iya. pinginnya di pondok rehabilitasi, kemudian akhirnya banting setir ke pondok baca kita, luar biasa. Oke, Iya. jadi sangat inspiratif sekali ini. Jadi Gus Ilmi ini di usia muda sudah berjuang sendiri untuk mendirikan pondok. Bahkan tadi menariknya katanya kan istrinya kan sudah punya pondok di rumah, di zona nyamannya dengan rumahnya yang cukup, bukan cukup, sangat mewah kalau menurut saya kena sana. Kemudian jangan ajak untuk merintis, ya itu gimana itu Gus? Ya kaget. Kemudian tapi emang sudah tahu.
tahu kan backgroundnya emang belum ada pondoknya dan emang punya cita-cita mau pondok. Dia beliau cita-cita juga istri. Iya, istri pengen punya cita-cita emang punya pondok sendiri, ingin ngamalkan tahfidznya kan ilmu Oke. itu. Tahfidznya itu. Tapi karena emang nggak ada, sudah mulai awal itu saya kasih tahu, saya itu cari istri yang siap berjuang. Karena dulu waktu itu sebelum nikah ditanya, kenapa kok sampean mau nikah sama saya? Istri saya tanya gitu. Siapa yang nanya? Istri. Saya jawabnya, saya lihat sampean itu siap diajak berjuang. Saya tanya kembali. Dan ternyata betul. Iya, dan ternyata betul. Jadi istilahnya dijak soro gelem. Mau, soro banget itu, soro banget. Apa perjuangan yang Jan rasakan yang cukup soro dalam menjalani atau mendirikan pondok ini, Gus? Banyak ya. Yang mungkin paling soro lah, yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Apa soro kabeh? Nah, kalau mungkin dilihat kan orang kan sering kali kalau melihat di media sosial orang kan hanya melihat wah enak banget ya Gus Ilmi sekali buka open donasi. Namanya gini ya, yang paling susah ya keuangan itu bagi saya keuangan pribadi itu jadi nggak ketemu hitungannya. Semua keuangan semua apapun yang kita miliki emang sudah kayak langsung untuk perjuangan gitu. Ya mulai dari kita ngontrak itu pun sudah nyoro banget itu karena di kontrakan itu pun kontrakannya bocor sampai malu kita. Habis itu ya tahu bangunan awalnya kayak gimana, kayak gitu ala kadarnya gitu. Terus kalau yang pondok ini apa namanya? Ya uangnya dari jenengan dan donasi sudah ada kehitung sudah ya? Sudah kehitung. Itu emang saya sedikit-sedikit buka donasinya, mau bangun apa saya punya donasi. Dan nggak pernah minta saya. Cuman memang jenengan ini kreatif loh Gus. Saya lihat itu saya yang salut dari jenengan dan cukup ya banyak pingin belajar lah dari jenengan itu kreatif gitu loh. Jadi khususnya desain itu sangat kreatif. Karena memang jenengan kan desainer kan ya? Ya abal-abal. Tapi kok kemudian punya Instagram akun jasa desainer logo itu ya? Nanti bisa kita tampilkan itu 12.000 loh pengikutnya. Itu karena ya namanya juga ngajar. Real gitu 12.000 Real banget. Itu efek ada klub Liga 1 yang masuk ke situ. Masuk ke saya. Klub apa itu? Pada Lampung. Badak Lampung Liga 1. Itu pernah minta buatkan logo ke jenengan. Direkturnya sendiri Jeno Matos itu yang. Kok bisa kenal jenengan? Ya karena viral WA saya. Apa namanya itu akun Instagram saya. Jadi saya kan itu awalnya itu niatnya buat Instagram itu bukan jualan logo. Apa itu? Ingin jualan kaos. Tapi saya itu ingin kaos yang berbeda. Bangsa pasar yang saya pilih itu bola karena emang Indonesia sangat fanatik dengan bola kan. Dan juga jenengan sendiri kan suka bola ya. Aremania aja nih. Ini bonek kamu kok. Nah, apa namanya? Akhirnya saya remake logo-logo tim Liga 1 pada waktu itu. Jadi tanpa seizin sudah ngasal saja. Iya, karena kan itu fantasi kan. Logo fantasi jadi nggak masalah gitu. Logo fantasi saya buat. Banyak yang tertarik, banyak yang ngomen, banyak yang ngikuti, akhirnya banyak yang ingin dibuatkan logo. Akhirnya saya kasih tarif, mau kalau saya buatkan logo. Waktu itu harganya 2. Kalau sehari 80.000, kalau 3 hari 40.000. Pada waktu itu. Iya nggak apa-apa Mas. Ternyata betul. Iya, ya banyak orderan itu. Tahun berapa itu? Sebelum nikah? Enggak, setelah nikah. Setelah nikah itu. Berarti setelah waktu di kontrakan itu. Oh, jadi kan benar-benar multi talent luar biasa, Jadi sekaligus metode baca kitab, kemudian desain juga. Padahal desain ini basicnya dari mana? Desain ini karena dia itu aktif dari organisasi waktu kuliah. Jadi di kuliah itu ada kegiatan desain lah kayak gitu. Yang jangan cukup aktif di situ. Cukup aktif. Ya, akhirnya saya sering ngotak-ngatik karena emang dari kecil saya kan suka gambar. Dari gambar itu akhirnya coba gambar di tool di komputer ya melalui aplikasi Corel. Soalnya anak kecil juga rata-rata kan juga gambar. Bukan gambar gunung 2 terus matahari 1. Iya. Iya itu juga termasuk ya. Ya termasuk juga. Ini gunungnya Gunung Ril ini. Gunung Ril ya. Gunung Ril. Semeru. Dan mana Semeru itu? Semeru. Iya. Jadi kemudian jenengan juga ini multi talent desain sampai sekarang Sampai sekarang alhamdulillah sampai sekarang. Ya saya makan dari itu hasil desain itu. Oh jadi jenengan salah satu usahanya itu desain ini. Bukan salah satu-satunya. Oh satu-satunya. Tapi kan bisa jadi nanti bisa menambah. Amin. Tapi aktif sampai sekarang Aktif sampai kalau sekarang. Kita berbicara agak sensitif, income 1 bulan dari desain berapa? Minimal berapa, maksimal berapa? Kalau dulu ya. Setelah ada tim Badak Lampung itu. Itu hampir 5 juta lebih. Wow, 5 juta dari desainer online. Desain online. Gitu. 5 juta. Sekarang
Kalau sekarang kan pandemi ngefek. enggak ngefek. Oke. Enggak ngefek. Ya enggak tahu juga kenapa kok logo ini enggak ngefek. Mungkin karena gini, karena pandemi akhirnya banyak orang buat usaha baru, usahanya usaha online Dan butuh logo. Butuh logo. Oke. Kayak Jadi gitu. mungkin bisa ini sekaligus promosi. Mungkin teman-teman yang Iya. pingin dibuatkan. Karena kebetulan kalau teman-teman lihat di sini ada Showbiz Podcast, Sowan Nyabis Podcast. Ini adalah juga hasil dari Gus Ilmi ini luar biasa. Bahkan saya didonasi nih. Saya tidak boleh bayar ini. Ya mungkin karena 5 juta itu tadi Ya, setiap nanti bulan. AdSense-nya aja. Oke, kita lanjut ya Gus. Oke, monggo. Alhamdulillah. Mungkin sebelum terakhir. Jadi itulah perjalanan Gus Ilmi tadi ya. Tadi nyampe di apa? Desainer luar biasa. Jadi Showbiz Podcast, Sowan Nyabis Podcast. Mungkin jenengan ada usulan Gus, kira-kira untuk salam pembukanya. Kalau dari Kobuser kan ada 1 2 3 close the door gitu kan ya. Ini apa nih? Apa? Tong dua telok. Atau 2 door gitu. Kan nyabis. Oke. Ini kan ada dua bahasa ini. Dua bahasa, Sowan dan Nyabis. Sowan dan Nyabis. Yang artinya sama kan? Sowan dan Nyabis kan sama. Kalau nyabis biasanya itu ada amplopnya. Betul. Ini Ini ada nggak ini nanti? Wah, harusnya ada. Harusnya ada. Paling enggak kameramen yang ngasih. Oke. Jadi itu mungkin sementara. Tapi sebelum kita tutup mungkin ada quote-quote. Sebenarnya kan enggak banyak Gus pemuda-pemuda atau orang muda seperti jenengan yang di usia muda sudah mau mendirikan pondok atau berjuang. Kebanyakan kan ya larinya ke urusan pribadi. Ini kan jangan ke perjuangan yang Iya. juga salah satunya dakwah dan lain sebagainya gitu. Mungkin quote terakhir Gus sebelum jangan tutup. Apa ini ada quote terakhir? Kalau quote ini yang bingung saya ini. Saya itu Oke. enggak ahli quote. Pesan untuk para pemuda lah, para pemuda agar tidak hanya mungkin istilahnya fokus pada dirinya sendiri, tapi juga ada aktivitas yang imbasnya untuk orang lain atau anfa'uhum linnas lah. Monggo. Anfa'uhum linnas. Oke. Kalau pesan ya mungkin apa ya, bingung saya ini. Pesan apapun itu pun biar bisa niru jenengan lah. Kalau saya itu 3 ini dalam menjalani hidup yang sering saya sampaikan kepada teman-teman maupun apa Santri. namanya ya santri. Jadi punya 3 prinsip ini yang harus dijalanin dalam hidup ini. Utamanya kalau punya suatu cita-cita. Pertama itu sabar, yang kedua itu syukur, dan yang ketiga tawakal. Oke. Kalau misalkan kita punya 3 ini, insya Allah nggak akan berat kita jalani. Insya Allah Sabar. mikir itu juga nggak akan terlalu pusing gitu. Nah kalau 3 ini kita jalani, hasilnya sebagai apapun karena kita sudah tawakal, ya sudah kita kita jalani saja. Sabar, Kayak gitu. syukur dan tawakal. Sabar, syukur dan Alhamdulillah. tawakal. Kalau cita-cita jenengan Gus terakhir, apa cita-citaan jenengan yang belum Ya kalau nggak ada sih kalau cita-cita. Cuma keinginannya ya pondok ini yang sedang saya rintis itu semakin berkembang, semakin maju, semakin tertata, utamanya sarana prasarana karena banyak juga utamanya. Sekarang kan putri nih. Oke. eh, Pinginnya ke depannya putra. Karena banyak juga yang dulu itu mau mondokkan putra tapi karena emang nggak ada tempat, Belum ada tempat, jadi itu yang jadi keterbatasan kita nggak bisa nerima. Oke. Ya tujuannya ke depan seperti itu, doanya aja. Amin. Ya selain doa juga mungkin teman-teman yang bisa dituliskan juga nanti open donasinya juga. Ya khusus video ini. Iya. Oke. Jadi itu mungkin alhamdulillah terima kasih Gus Ilmi banyak Ya, kemudian sama-sama, inspirasi saya juga yang terima bisa kasih. kita dapatkan. Mungkin salah satu kesimpulannya juga bahwasanya usia muda tidak membuat kita bermalas-malasan tapi bisa banyak melakukan aktivitas yang anfa'uhum linnas gitu ya. Anfa'uhum linnas. Salah satu contohnya adalah Gus Ilmi tadi yang usia muda bisa merintis pondok luar biasa. Rata-rata kan kebanyakan masih meneruskan yang ada, tapi ini bisa merintis sendiri luar biasa. Terima kasih Gus Ilmi, terima kasih sekali Terima lagi. kasih, Gus. Saya ucapkan jazakumullah khairul jaza dan saya ucapkan kepada teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.